Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dua variabel atau biasa dikenal sebagai fungsi dua peubah. Nah, ini merupakan salah satu materi di mata kuliah kalkulus lanjut ya, materi pertama, yaitu kita akan mengenal terkait fungsi dua peubah atau fungsi dua variabel. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya memang harusnya udah pernah belajar terkait fungsi satu peubah. Nah, kalau fungsi satu peubah itu kan biasanya kita taunya ada f(x) sama dengan bla 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 bla, terus ada atau biasa ditulis y sama dengan, seperti itu. Nah, kalau di fungsi dua peubah di sini itu tentunya berbeda dengan fungsi satu peubah ya, dimana fungsi dua peubah itu sendiri didefinisikan sebagai aturan yang memasangkan setiap pasangan berurutan X, Y di himpunan D ke suatu bilangan real yang dinotasikan dengan Fx, Y ya. Jadi himpunan D ke suatu bilangan real. Jadi himpunan D di sini kan merupakan domainnya. Jadi domainnya di sini itu merupakan domain di bidang di R2, karena domainnya itu adalah X, Y yang berupa pasangan berurutan. Kalau di fungsi satu peubah itu kan domainnya kan Fx, berarti domainnya adalah X, satu buah bilangan real yang dipetakan terhadap bilangan real lainnya. Sementara kalau di fungsi dua peubah itu adalah pasangan terurut atau semua pasangan terurut yang berada pada R2 dipasangkan terhadap sebuah bilangan real, terhadap satu buah bilangan real, seperti itu. Itu untuk definisi dari fungsi dua peubah. Nah, di sini dikatakan bahwa himpunan D itu disebut sebagai domain. Tentunya teman-teman semua sudah familiar ya dengan istilah domain, kodomain, range, dan seperti itu. Karena di dalam fungsi satu peubah kita juga sudah mempelajari terkait definisi-definisi atau istilah-istilah yang terkait dengan fungsi ya. Seperti itu. Nah, di sini D itu disebut sebagai domain F, dan himpunan semua nilai fungsi Fx, Y dengan X, Y itu adalah anggota dari domain itu sendiri, disebut sebagai range ya. Kalau di fungsi satu peubah itu adalah semua kodomain yang berpasangan dengan domain, seperti itu. Itu merupakan nilai dari atau disebut sebagai range atau daerah hasil. Nah, sementara range itu sendiri atau daerah hasil itu sendiri di sini dinotasikan sebagai himpunan Fx, Y, di mana X, Y itu adalah anggota dari domain. Jadi itu adalah sebuah himpunan. Jadi kan kalau di sini artinya di mana Fx, Y itu dipetakan terhadap R2, terhadap terhadap semua bilangan real ya. F2 itu adalah memetakan semua X, Y terhadap bilangan real, seperti itu ya. Nah, nanti untuk domainnya sendiri itu bisa kita cari ya, domainnya itu seperti apa gitu. Nilai domainnya itu yang menjadi domain itu apa saja, itu
nantinya kita akan tentukan lebih lanjut seperti itu. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk dua fungsi peubah ini, untuk domainnya sendiri itu berada di R2 atau di bidang. Jadi semua yang ada, misal di sini saya gambarkan di sini ini yang berwarna merah marun ini adalah domainnya ya. Domain. Jadi domain itu berada pada bidang ya, pada bidang. Jadi kalau kita gambarkan di koordinat kartesius itu XY ya, XY, dimana di sini semua yang ada di dalam gambar ini atau di dalam bidang ini merupakan domain dari fungsi tersebut, seperti itu. Nah, di mana domain itu sendiri ada di, sekali lagi ada di bidang. Nah, misal kita ambil sebuah titik di domain ini. Katakan titik ini adalah titik X, Y ya. X, Y ini akan dipasangkan terhadap apa? Terhadap sebuah bilangan. Jadi di sini ini R ini adalah sebuah bilangan real ya, sebuah bilangan real yang yang nanti akan dipasangkan terhadap domain-domain yang ada. Dipasangkan oleh siapa? Oleh fungsi f, di mana fungsi f itu sendiri tadi adalah fungsi f(x, y). Jadi fungsi inilah yang memasangkan setiap domain di R2 yaitu x, y dengan sebuah bilangan real ya. Ingat, sebuah bilangan real seperti itu. Itu untuk ilustrasi dari fungsi dua peubah atau dua variabel. Nah, mungkin kita di sini masuk ke nilai fungsi. Sama halnya dengan fungsi satu peubah. Katakan kita punya f(x) ya. Kalau di fungsi satu peubah fungsinya adalah f(x), di mana f(x) itu 2x plus 3 misalnya. Nah, f(x) ini kan biasanya kita tulis sebagai y ya. Y sama dengan 2x plus 3. Biasanya seperti itu. Jadi penulisan antara y atau f(x) itu sama saja sebenarnya. Nah, kalau kita ingin mencari nilai fungsinya, tentunya kita ingin mencari nilai fungsinya berapa. Katakan saya mau cari f1. F1 berarti kan nilai fungsi untuk nilai fungsi 1 kan. Berarti kan 2 dikali x nya kita substitusikan 1 ditambah 3, berarti nilai fungsinya adalah 5 atau y nya sama dengan 5. Jadi nanti kita akan mendapatkan sebuah titik di mana titik itu merupakan daerah hasilnya yaitu 1,5 seperti itu. Nah, beda halnya dengan di fungsi dua peubah. Di fungsi dua peubah itu nilai fungsinya itu bisa dikatakan atau ditulis sebagai z ya, ditulis sebagai z. Jadi z sama dengan f(x, y). Kalau di satu peubah kan y sama dengan f(x), tapi kalau di dua peubah dia z sama dengan f(x). Contoh, tentukan nilai fungsi di titik 3,2 pada f ya, pada f(x, y) sama dengan, dimana fungsinya ini adalah akar dari x plus y plus 1 per x min 1. Jadi karena ini nilai fungsi titiknya sudah ada 3,2, berarti 3 ini mewakili x, 2 ini y, maka tinggal kita substitusikan, x kita ganti dengan 3, y kita ganti dengan 2, maka hasilnya adalah akar 6 per 2 atau 1 per 2 akar 6. Sehingga z sama dengan f(x, y), maka bisa kita tulis f(3,2) itu sama dengan 6. Karena f(x, y) itu sama dengan z, otomatis nilai z itu adalah 6. Sementara nilai x-nya adalah 3 dan y-nya adalah 2. Z6, X3, Y2. Jadi kalau misalnya kita gambarkan fungsi ini, itu berada pada sebuah ruang seperti itu, di mana titiknya adalah
titiknya 3,2,6 seperti itu untuk nilai fungsi. Nah, sekarang ada lagi terkait nilai fungsi terdefinisi atau tidak. Jadi kalau nilai fungsi terdefinisi atau tidak terdefinisi itu sekarang kita bicaranya terkait nilai fungsi yang tidak terdefinisi ya. Karena kita kalau misalnya fungsi itu kita bicaranya adalah di bilangan real, maka nilai fungsinya haruslah bilangan real ya. Jadi ketika nilai fungsinya itu bukan bilangan real ya, atau nilai fungsinya tidak terdefinisi ya, maka dikatakan bahwa fungsi tersebut tidak terdefinisi. Misal, periksalah apakah fungsi f(x, y) di mana rumus fungsinya adalah akar x plus y plus 1 per x min 1 itu apakah dia terdefinisi di 1,0 dan min 4,0. Sekarang kita kembali lagi, untuk menentukan nilai fungsi berarti tinggal kita substitusikan nilai x dan y-nya kan. Kita substitusikan nilai x dan y-nya untuk titik 1,0, maka diperoleh akar 2 per 0. Nilai akar 2 per 0 kan kita tidak bisa menentukan nilainya karena dia tidak terdefinisi kan. Maka dikatakan bahwa fungsi f(x, y) itu tidak terdefinisi pada titik 1,0. Jadi kalau digambarkan grafiknya, dia akan terputus pada titik 1,0 gitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebuah grafik misalnya kan, ini adalah sebuah grafiknya misal. Jadi dia putus di sini. Katakan di sini adalah titik 1,0, maka dia terputus di sini. Nah, ini dikatakan bahwa fungsi itu tidak terdefinisi pada titik itu. Jadi dia tidak punya nilai fungsi pada titik tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang titik yang pertama. Sekarang untuk titik yang kedua. Untuk titik yang kedua yaitu negatif min 4,0. Pada titik negatif min 4,0 kita peroleh hasilnya adalah akar negatif 3 per min 5. Kalau yang kita lihat kan di sini penyebutnya bukan 0, maka tentulah ada hasilnya ya kan, tapi ingat, akar negatif 3 itu merupakan nilai atau merupakan bilangan imajiner atau bilangan khayalan ya, dimana dia bukan termasuk ke dalam bilangan real. Yang real itu kan yang bisa dihitung gitu loh. Kalau imajiner itu kan kalau misalnya kita tuliskan biasanya akar min 2 ya, biasanya kita tulis akar 2 dikali i. Ini menyatakan bahwa dia adalah bilangan imajiner. Maka di sini juga tidak terdefinisi. Karena apa? Karena tadi tidak bisa diketahui nilainya. Disebabkan oleh apa? Akar 3, negatif akar 3. Karena negatif akar 3 di sini merupakan bilangan imajiner, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa fungsi f(x, y) ya, itu tidak terdefinisi pada titik 1,0 dan min 4,0. Itu dia. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke domain fungsi dua peubah. Kalau tadi bicara nilai fungsi ya, sekarang kita bicara ke domain atau daerah asalnya. Sekarang seandainya kita diberikan sebuah rumus fungsi ya, rumus fungsinya ada, tetapi kita belum tahu domainnya itu apa ya kan, domainnya itu apa. Jika domainnya itu tidak ditentukan atau tidak dibatasi,
Maka di sini yang dimaksud domainnya ya, yang dimaksud domain dari fungsi f itu sendiri adalah semua himpunan x, y yang ada di R2 atau yang ada di bidang yang membuat, ingat, yang membuat f terdefinisi. Jadi semua bilangan yang ada di R2 yang menjadikan f itu mempunyai nilai fungsi atau menjadikan f itu terdefinisi, maka itu dikatakan sebagai domain. Kecuali nanti dibatasi domainnya, misalnya domainnya adalah untuk x y ya, untuk x y di mana x-nya lebih besar dari ini dan y-nya lebih besar dari ini misalnya. Itu kan ada batasnya antara x dan y-nya. Maka itu artinya domainnya sudah ditentukan. Tetapi ketika domainnya tidak ditentukan, otomatis yang menjadi domain itu adalah semua bilangan di R2 atau semua pasangan terurut di R2 seperti itu. Nah, untuk domain fungsi sendiri dinotasikan dengan df. Oke, contoh. Tentukan domain dari fungsi f x, y, masih fungsi yang sama ya, x plus akar x plus y plus 1 per x min 1. Fungsi f terdefinisi ya jika x plus y plus 1 lebih besar dari 0. Kenapa? Karena ketika di sini nilainya adalah negatif, maka dia tidak terdefinisi. Jadi kita menentukan syarat terdefinisi itu kita lihat dari fungsinya ya. Kemungkinan fungsi itu tidak punya nilai ketika apa gitu. Dan ketika x min 1 itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau ini sama dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Sehingga bisa kita tuliskan x plus y plus 1 lebih besar sama dengan 0, sehingga kita dapatkan x plus y lebih besar sama dengan min 1. Dan ada dua syarat di sini. X min 1-nya tidak sama dengan 0 atau bisa dikatakan x tidak sama dengan 1. Karena ketika x sama dengan 1, maka x min 1 akan 0, seperti itu. Sehingga domainnya bisa kita tuliskan menjadi sebuah himpunan x, y di mana x plus y itu lebih besar sama dengan negatif 1 dan x tidak sama dengan 1. Nah, ini merupakan domain fungsinya. Gimana kalau misalnya kita gambarkan atau kita ilustrasikan? Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Di sini ini adalah x, ini adalah y. Ya. Domainnya itu adalah domainnya itu untuk fungsi ini, itu ketika x plus y lebih besar sama dengan negatif 1. Tentunya kita bisa menggambarkan x plus y sama dengan 1. X plus y sama dengan min 1. X plus y sama dengan negatif 1 itu tentunya dia merupakan, kalau kita gambarkan, dia akan berupa sebuah garis lurus, di mana garis itu menyinggung titik sumbu x di titik negatif 1,0 dan sumbu y di titik 0, min 1. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya gimana cara menggambar garisnya. Ini ada kesalahan. Kita tulis di sini aja ya. Nah, karena di sini tadi ada bentuknya adalah pertidaksamaan ya. Ini bentuknya pertidaksamaan bukan persamaan, maka kita harus tahu daerahnya ya. Di sini ini adalah x plus y lebih besar dari negatif 1. Gimana kita menentukan daerah x plus y lebih besar negatif 1 ini? Seperti ini. Kita tinggal
tinggal substitusikan, kita ambil titik 0,0 ya. 0,0 kita masukkan di sini. Kalau x-nya 0, y-nya 0, 0 tambah 0 berarti otomatis lebih besar dari negatif 1 kan, sehingga daerahnya itu yang memuat titik 0,0 itu adalah daerahnya, maka daerah yang diarsir adalah yang di sini. Sehingga daerah yang pink ini, yang saya arsir pink ini, itu merupakan daerah X pertidaksamaan X plus Y lebih besar sama dengan negatif 1. Sementara kan tadi syaratnya ada dua ya, ada X plus Y lebih besar sama dengan negatif 1 dan X tidak sama dengan 1. Kalau ini, yang ini kan gambarnya adalah untuk garis ini adalah persamaan atau garis dengan persamaan X sama dengan 1. Tapi karena ini kan X tidak sama dengan 1, maka di sini adalah garis putus-putus. Artinya semua titik yang ada di garis ini ya, yang di garis ini itu bukan merupakan daerah asal. Jadi daerah asalnya semua area, semua titik yang ada di atas garis ini, namun minus dari garis ini, selain garis X sama dengan 1. Itu domain dari fungsi f(x, y) sama dengan akar dari x plus y plus 1 lebih besar per x min 1. Seperti itu ilustrasinya ya. Sekarang contoh selanjutnya. Tentukan domain dari fungsi f(x, y) sama dengan 4x kuadrat plus y kuadrat. Kalau dilihat dari fungsinya, memungkinkan nggak suatu bilangan real yang menyebabkan dia tidak memiliki nilai? Tentunya kalau kita lihat dari fungsinya, kita substitusikan berapapun x dan y-nya, pasti dia punya nilai kan? Makanya di sini untuk domain fungsinya kita tuliskan saja r kuadrat ya, atau bilangan real fungsi ini terdefinisi di r kuadrat atau terdefinisi fungsi real semua ya. Ini bilangan real semuanya. Ini adalah bilangan real di R2. Nah, jadi semua bilangan real di R2 atau himpunan pasangan terurut di R2 itu merupakan domain dari fungsi ini. Seperti itu ya, karena tidak ada semua bilangan itu bisa menghasilkan atau bisa membuat fungsi itu terdefinisi seperti itu. Beda halnya ketika dia dalam bentuk pecahan. Nah, kalau dalam bentuk pecahan, dalam bentuk akar itu harus hati-hati karena ada waktunya fungsi itu tidak akan terdefinisi pada satu titik atau suatu bilangan tertentu. Seperti itu. Oke, kita lanjut grafik fungsi. Nah, di dalam grafik fungsi ini sketsa ya, diminta adalah sketsa. Sketsakan grafik fungsi f(x, y) sama dengan 6 min 3x min 2y ya. Ini adalah fungsinya, fungsi dua peubah di mana peubahnya adalah x dan y. Nah, otomatis f(x, y) itu kan sama saja dengan z, maka bisa kita tulis z sama dengan 6 min 3x min 2. Jadi kalau kita kerjakan bisa menghasilkan 3x plus 2y plus z sama dengan 6. Tentunya kalian sudah tahu ya gimana proses dapat persamaan ini. Nah, ketika kita dapat sebuah persamaan ini, kan kita boleh misalkan x-nya 0, y-nya 0, maka z-nya adalah 6. Ketika x-nya 0, z-nya 0, y-nya sama dengan 3. Ketika y-nya 0, z-nya 0, x-nya sama dengan 2. Maka kalau kita gambarkan, ini kan ada 3 variabel, otomatis dia ada di ruang. Maka di sini bisa kita gambarkan di sini titik 0,0,6, di sini ini titik 2,0,0, di sini ini titik 0,3,0. Seperti itu.
Ini hanya sketch grafik ya, sketchnya hanya pada oktan 1 ya, karena kalau di dimensi 3 itu kan kalau dimensi 2 itu ada kuadran, sementara di dimensi 3 kan ada oktan. Oktan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 oktan seperti itu. Nah, ini hanya digambarkan di oktan 1, yang nggak ada salahnya karena yang di sini yang diminta adalah sketch grafiknya. Tapi bagaimana ketika di oktan 2 itu bisa digambarkan lagi sejauh tapi tidak mungkin digambarkan secara manual ya, pasti misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu tentunya untuk menggambarkan, karena sangat sulit sekali ketika kita menggambarkan hal ini dengan secara manual seperti itu. Karena di sini hanya diminta adalah sketch grafik, ketika kita hanya menggambarkan misalnya di oktan 1 itu nggak ada masalah seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini di materi fungsi 2 peubah. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.